selamat datang di RNM News. Saya Rafiq Hidayah akan menyajikan berita terkini yang akan mengupas berbagai peristiwa dari dalam maupun dari luar negeri. Berita pertama hadir dari dunia perjudian online. Judi online di Indonesia semakin marak, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa orang mencari pendapatan melalui judi online tersebut. Meskipun pemerintah telah menerapkan larangan dan memblokir ratusan ribu konten judi, situs judi online terus saja bermunculan dengan berbagai cara untuk menghindari deteksi. Kecanduan judi online telah menyebabkan masalah serius, termasuk kerugian finansial dan juga tindakan kriminal. Banyak individu yang terjebak dalam lingkungan judi, kehilangan tabungan dan aset berharga. Pengamat sosial menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani masalah ini, termasuk edukasi publik dan dukungan bagi para pecandu judi. Meskipun ada regulasi yang ketat, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan karena banyaknya situs ilegal yang terus beroperasi. Untuk mengupas lebih lanjut tentang judi online, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Mail dan Najwa, yang sudah menghadirkan narasumber. Kepada Mail dan Najwa, saya persilahkan. Terima kasih Rofiko dan Wajah yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya bersama seseorang narasumber yang bernama Riko Febriawan. Oke, dengan Bapak Riko Febriawan, di sini saya bertanya tentang judi online. Menurut Bapak sendiri itu judi online itu seperti apa, Pak? Ya, menurut saya sih awal mulanya sih yang bikin tertarik ya karena peredaran situs-situsnya, juga awal mula kita untuk menang dengan deposit minim, ya itu sih yang bikin tertarik. Oke, karena memang dari judi online tersebut itu menggiurkan ya, Pak? Ya, bisa dibilang begitu. Oke, karena bisa dibilang sangat menggiurkan dan juga bikin orang-orang tuh berpikiran bahwa judi online itu bakal menguntungkan sangat besar. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting sih Pak pendidikan dan kesadaran tentang resiko judi online bagi generasi muda? Ya, kalau pendidikannya justru lebih banget penting timbang yang udah saya alamin sekarang. Ya bisa dibilangin saya juga untuk sekarang udah berhenti dari perjudian atau slot online. Tuh. Bahwasanya untuk pendidikan sekarang ini lebih baik dan perjudian ya sekarang lebih banyak untuk diberantas dalam situs-situsnya, mau dalam negeri ataupun dari luar. Oke, seperti itu ya Pak. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak merasa ada cukup regulasi pemerintah untuk mengendalikan judi online, Pak? Kira-kira apa regulasi pemerintah untuk mengendalikan judi online itu harusnya seperti apa dari regulasi pemerintah? Berantas. Iya, bagaimana cara memberantasnya? Ya, kalau menurut saya ya belum bisa tahu gimana cara memberantasnya. Ya baik lagi untuk diri kita sendiri yang untuk pemain, bahwasanya perjudian itu nggak ada yang bisa memperkaya diri. Jadi stop perjudian mulai saat ini. Baik, terima kasih Bapak Riko. Terima kasih, sekian dari saya dan juga terima kasih kepada Rofiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa yang berada di Yogyakarta. Selamat bertugas Najwa. Terima kasih. Baik, terima kasih Rofikoh dan Mail. Di sini Najwa melaporkan dari Yogyakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Kak, boleh tahu dengan siapa dan usianya berapa? Oke, perkenalkan nama saya Jenny Abisnasari. Saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Kak Jenia, terkait judi online yang sudah semakin menjaring kehidupan segala kalangan, bukan hanya orang dewasa saja yang membutuhkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini para remaja pun turut melakukan judi online demi memenuhi kesenangan mereka semata. Di sini saya juga ingin mengetahui pandangan dari mahasiswa sendiri yang pastinya sering melihat teman sebayanya ikut-ikutan dengan judi online ini. Menurut Kak Jenia, sebenarnya apa sih pandangan kamu tentang judi online dan dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri?
Oke, kalau pandangan saya sendiri menurut saya mengenai judi online kan merupakan permainan taruhan yang dilakukan secara online yang dimana itu menggunakan uang sebagai bahan taruhannya. Nah, untuk dapatnya sendiri di lingkungan masyarakat, tentunya judi online ini merupakan suatu permainan yang haram ya tentunya dilakukan, dan dimana uang itu dijadikan sebagai bahan taruhan. Banyak sekali korban-korban dari masyarakat menengah ke bawah itu yang menjadi korban judi online, dimana uangnya habis digunakan untuk taruhan. Nah, judi online ini sebenarnya tuh juga sudah disetting sedemikian rupa, dimana nantinya yang melakukan taruhan tersebut itu pasti akan kalah, tapi dengan beberapa tahap. Jadi menurut saya dampaknya bagi masyarakat sendiri itu sangat merusak moral dan juga dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Baik, berarti menurut Kak Jenia sendiri dampak dari judi online ini tuh merugikan ya, tidak memiliki keuntungan itu sendiri. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu percaya bahwa judi online ini dapat menyebabkan kecanduan, dan apabila iya, mungkin kamu dapat memberitahu apa sih bagaimana itu bisa membuat kecanduan? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri tuh iya betul dapat memberikan kecanduan ya bagi si pemain judi online tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya judi online itu sudah disetting. Jadi pertama mereka yang melakukan judi online pasti dia akan mendapatkan jackpot nih, kayak wah dapat nih dari taruhan judi online. Nah, makin kesini mereka pasti akan terus tertantang buat terus melakukan judi online hingga menggunakan nominal angka yang cukup tinggi. Jadi mereka pasti akan terus ketika mereka merasa gagal, pasti dia akan terus mencoba dan dia berhasil mendapatkan nominal yang lebih tinggi, terus itu kan berulang terus menerus, jadi membuat mereka kecanduan gitu. Oke, baik. Kemudian kalau menurut kamu sendiri sebenarnya karena judi online ini juga mereka merasa senang karena awalnya mendapatkan jackpot ya, menurut kamu sebenarnya apa sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah judi online yang semakin menjaring masyarakat ini? Untuk pemecahan masalah sendiri itu pertama mungkin dari diri kita sendiri ya, dari masing-masing pribadi itu gimana dia mengedepankan moral sebagai, mungkin juga kalau masyarakat Islam itu kayak tidak melakukan hal tersebut karena itu merupakan hal yang haram gitu, dan gimana dia tuh bisa memperbaiki dirinya bahwa judi online itu salah gitu, dan paling besar itu bisa dilakukan dari pihak pemerintah, karena bagaimana nanti pemerintah itu melarang ataupun sudah memberhentikan judi online ini, itu akan langsung stop ke seluruh masyarakat gitu. Jadi walaupun nantinya dari mungkin pribadi ataupun masyarakat itu sudah tidak melakukan judi online, tapi dari pemerintah itu masih membiarkan saja, itu tidak akan berhenti. Jadi bagaimana nanti langkah dari pemerintah juga mengestop semua jaringan judi online itu dapat membantu gitu. Baik, berarti dari pemerintah sendiri ini memiliki peranan penting juga untuk memberhentikan judi online, untuk remaja juga, untuk orang tua juga. Jadi bagaimana caranya itu juga dimulai dari diri kita sendiri. Baik, Kak Jenia, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara dan terima kasih atas jawabannya. Kini penonton juga sudah mengetahui pandangan dari masyarakat terkait judi online dan sudah mengetahui juga apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi diri sendiri agar tidak terjaring di judi online itu sendiri. Terima kasih dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Mail dan Najwa yang sudah melaporkan. Demikianlah berita terkini yang kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di liputan berikutnya.